Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku mau eh, review ya atau membahas tentang pembuatan headlamp depan. Karena sebelumnya kita udah selesai buat stop lamp lazy ya untuk Vario 125 volt atau Vario KZR. Jadi ini untuk yang lama, maksudnya yang udah jadi ya. Oke, jadi ini aku mau bikin headlamp depan ya. Jadi nanti aku bikin alis juga, lazy juga, terus nanti pakai biled metrik untuk lampu depannya gitu ya guys. Oke, jadi ini aku mau bahas tentang headlamp dulu ya. Jadi ini headlamp orinya bawaan sepeda. Terus kemudian ini dulu pernah bikin dia pakai ala-ala biled gitu ya. Nah kayak gini ya guys. Nah kayak gini dulu bikin sendiri untuk ininya, untuk pangkonnya ya kayak gini. Dan ini untuk retrofitnya juga udah dirusak lah ya kayak gitu. Nanti kita benerin, nanti tinggal nanti mau pakai reflektor yang KW apa yang ori ya, jadi masih belum tahu juga. Jadi nanti planningnya masih kita kondisikan ya. Dan ini untuk nanti untuk plat ya, ini plat ini untuk sebagai pendingin juga dari biled metrik ya, karena biled metrik itu selain dia udah ada kipasnya tapi tetap panas gitu ya guys. Nah ini terus kemudian nanti kita bikin alis ya di sini ya. Oke, kita nanti bikin alis di sini pakai bahan mika atau akrilik. Nanti ini kita potong, ini kita potong semua ya guys, ini nanti kita potong. Terus untuk sen juga sama ya, jadi ini sennya yang orisinil bawaannya Honda, nanti aku pakai yang mitasi aja eman kalau yang orisinil ya. Jadi aku belikan yang mitasi, ini nanti kita potong, nanti kita bikin lazy gitu ya. Jadi nanti biar alisnya barengan gitu ya, jadi nanti lazy gitu ya guys. Oke, terus kita spill untuk bahan yang dipakai apa aja gitu ya. Oke, nah ini guys, jadi ini memang banyak banget ya. Nanti aku spill bahan-bahan yang mau aku pakai itu apa aja gitu ya guys. Kita mulai dari yang sini dulu ya guys. Oke, nah ini dia guys. Jadi ini aku pakai biled metrik yang 1,5 inch. Jadi ini ada dua ya, karena Vario KZR kan lampunya dua. Jadi aku pakai yang merek Edcase, karena kalau aku lihat reviewnya udah bagus ya dengan harga dana pelajar ini. Jadi ini banyak plat dan udah ada kipasnya. Jadi untuk antisipasi nanti aku kasih blower juga gitu ya, karena takutnya ini panas overhead kalau misalnya kita bikin perjalanan jauh. Jadi masih tetap aman, jadi sirkulasi udaranya bisa keluar ya di dalam panasnya reflektor kayak gitu ya, kayak gini. Dan yang tadi untuk pangkonnya ya, nah ini dia guys. Jadi ini untuk platnya nanti kita pasang kayak gini ya. Nah kita masukin lah nanti ya, kita baut di sini. Oke, jadi nanti posisinya nanti di dalam gini ya guys. Oke, ini nanti kayak gini untuk platnya. Terus kemudian untuk modul dari LED lazy gitu ya, ini untuk lampu belakang, ini untuk lampu depan gitu ya guys. Jadi untuk yang depan itu kita pakai yang 8 ampere, kalau ini 5 ampere ya, tapi nggak ada tulisannya. Jadi ini outputnya 5 volt, sama-sama 5 volt, dan inputnya 12 volt dari aki gitu ya. Dan untuk lednya kita pakai led WS2812 ya. Jadi ini untuk lednya kayak gini ya guys. Ini untuk lednya, jadi kalian bisa beli yang kayak gini, ada gambar panah. Terus ini lebarnya mungkin 2 cm lebih lah, dikit ya, 2 cm lebih. Ini untuk lednya nanti kita pakai ini. Jadi ini 5 volt ya untuk lednya ya. Jadi kalau kalian beli led ini harus pakai modul
DMX atau modul yang 5 volt. Oke, karena kalau langsung ke aki ini nggak bisa gitu ya guys. Terus nanti kita ke perkabelan dulu ya. Nah, ini kan hal yang cukup penting ya guys. Jadi nanti aku pakai kabel yang kayak gini. Jadi kita bedakan warnanya biar kita mempermudah. Ini nanti untuk solasi bakar, jadi nggak perlu kita pakai solasi manual ya. Jadi kita bakar lebih kuat, lebih aman. Ini yang besar, nanti kalau misalnya ada beberapa kabel jadi satu, kita pakai ini. Jadi biar lebih rapi gitu ya guys. Terus kemudian ini ada soket atau sekun banyak banget. Karena nanti rencana aku mau pakai kurang lebih 4 atau sampai 5 relay ya, sesuai kebutuhan nanti mungkin. Jadi mungkin relay pertama ini untuk jarak pendek, jarak jauh, terus kemudian nanti untuk LED alis sendiri mungkin gitu ya. Terus kemudian untuk apa namanya, apa lagi ya, ya nanti dah gampang ya, aku lupa. Jadi intinya kurang lebih nanti aku pakai 4 sampai 5 relay. Jadi ini relaynya yang bisa disusun kayak gini ya. Jadi ini biar lebih rapi aja gitu ya guys. Seret banget ini ya, nanti dilepas ya. Jadi ini kebetulan cuman beli 2 relay karena di rumah atau yang terpasang di motor tuh udah ada relaynya. Untuk klakson ada sendiri, untuk jarak pendek sendiri, jauh sendiri. Jadi nanti tinggal nambahin buat kelengkapan yang harus dikasih relay gitu ya. Jadi kalau bisa setiap modifikasi atau yang kita pasang tidak sesuai dengan standar motor, kita harus pakai relay ya, biar akinya juga awet. Terus kemudian juga hasil yang kita inginkan atau tegangan yang kita inginkan bisa stabil gitu ya guys. Dan ini untuk persaklaran, jadi ini aku udah beli kayak gini ya. Jadi ini yang modifan lah kayak gitu ya. Jadi ini yang katanya Vietnam atau Thailand kayak gitu. Jadi yang warnanya merah, jadi ini bisa hazard. Ini untuk sennya. Terus kemudian untuk jarak pendek, jarak jauhnya ini bisa beam ya, atau pas beam ya. Jadi kalau diklik ke bawah itu ngedim gitu ya. Kalau yang manual kan hanya naik turun ya. Ini bisa ngedim ya. Oke, nanti kita pakai ini. Terus kemudian kita lanjut untuk persilenan ya, persilenan dulu ya. Jadi ini untuk silen-silennya ada beberapa silen yang dipakai ya. Jadi di sini ada silen dari Dextone. Ini yang warna clear atau transparan. Ini yang kemarin udah kepake untuk yang lampu belakang ya. Ini bagus. Terus ini nanti mungkin kita bikin retrofit atau gimana lah, nanti kita lihat aja nanti. Ini untuk pengeleman kemarin tuh PCB board harus pakai ini yang dari reflektor ke mika ya. Jadi ini untuk silen-silennya yang nanti kita pakai. Kalau ini pasti kepake, ini kepake, ini mungkin juga kepake. Kalau ini masih belum tahu ya. Ya jaga-jaga aja. Terus nanti untuk masalah perlistrikan juga kita perlu solder ya, solder. Terus kemudian ini ada cairan biar soldernya lebih enak kalau kita pakai ya, dan kotoran-kotorannya juga bakalan nempelnya ke sini gitu ya guys. Terus enggak lupa juga ada timah. Ini ada solasi, nanti kita bikin pola dari sen sama alisnya ya, kayak gitu. Dan ini nanti untuk nutupin LED yang kita bikin ya, atau lazy-nya itu ya. Jadi di video sebelumnya udah aku bahas tentang solasi kayak gini nih. Jadi kayak solasinya tambal panci kayak gitu ya. Jadi ini tipis ya. Terus ini juga nanti belum tahu juga ini. Jadi ini untuk kapal ya. Jadi ini kayak apa ya, kayak dempul tapi lem juga ya. Dan ini kuat, tahan air juga. Jadi ini bahannya resin ya. Sama ini ada pengerasnya juga ya, epoxy resin gitu ya. Ini masih belum kepake. Kemarin rencana mau dipakai lampu belakang, ternyata nggak terpakai juga. Oke. Terus kita lanjut lagi untuk bahan ini guys. Nah ini yang agak penting ya. Nah jadi ini retrofit kita butuh beberapa box kayak gitu ya.
Nah ini aku nggak tahu kemarin waktu beli, aku check out ya yang kira-kira pas di sini kan nggak tahu ya nantinya kita pakai ukuran yang berapa gitu ya. Nah kalau ini kan nggak mungkin nggak cukup. Nah kalau ini kan mungkin cukup ya guys. Nah kayak gini ya guys. Atau mungkin pakai yang ini. Nah ini mungkin juga bisa tapi kebesaran ya. Nah ini juga bisa tapi kebesaran ya, mungkin nanti kita lihat ya. Kita pakai yang besar ini atau pakai yang kecil ini. Jadi memang kenapa aku beli banyak karena aku takutnya nggak pas aja ya. Jadi aku beli beberapa ukuran untuk nanti yang sekiranya pas itu nanti yang berapa. Jadi nanti di belakang sini ada blowernya ya. Jadi bisa untuk buang panas gitu ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk retrofitnya udah selesai. Tunggu, nah ini dia. Jadi ini ada namanya PCB board atau foam PCB lah kayak gitu ya. Jadi ini lentur ya, ini bahannya kayak kalian tahu matras ya yang empuk-empuk gitu, cuman ini enggak empuk ya. Jadi ini ada yang ukuran 1,5 mili sama 1 mili. Jadi ini nanti untuk yang dasarnya LED. Jadi kalau kalian lihat video sebelumnya nanti kalian bisa tahu ini untuk apa ya. PCB board ini harus wajib kalian kalau bikin lazy-lazyan harus ada ininya biar lebih mudah. Ini sisa kemarin, jadi nanti mungkin sisanya bisa buat sennya untuk lazy-nya itu ya, desain. Terus alis kalau cukup, kalau nggak cukup nanti kita pakai yang lembaran yang baru gitu ya. Oke, ini. Terus kemudian ada lagi yang namanya PVC lembaran ya. Jadi ini lembaran PVC. Jadi ini tebelnya 1,5 mili ya, atau 1,5 senti ya. Nah ini nanti mungkin buat ngakali nanti di retrofitnya ya. Nanti mungkin ada beberapa bagian yang kita butuh tutup atau gimana, nanti kita pakai ini. Dan alat-alat yang harus dipakai atau apa aja ya. Nah kalian harus nyiapin ini. Jadi ini ada cutter untuk akrilik. Ini yang versi murah ya. Maksudnya budget low, dana pelajar, kalian pakai ini untuk motong-motong akrilik atau mikanya pakai ini ya, karena ini murah. Terus kemudian kalau kalian udah punya alat ini, monggo enggak apa-apa ya. Kalau aku bisa pakai kayak gini ya. Jadi ini nanti buat motong-motong gitu ya guys. Ini untuk motong akrilik ataupun mikanya gitu ya. Terus kemudian ini ada head gun. Kalian wajib punya head gun. Nah kayak gini. Jadi aku head gun ini gunanya untuk nanti nekuk akrilik yang dibuat lazy ya guys. Oke, ini akriliknya. Ini head gun. Terus kemudian ini ada lagi bor. Oke, ini perlengkapan bor. Nanti pasti kita butuh ngebor-ngebor juga. Jadi nanti biar kerja kita nyaman dan bisa cepat selesai gitu ya guys. Jadi mungkin itu aja sih mengenai tentang project pembuatan nanti headlamp depan gitu ya guys. Ikutin terus untuk videonya. Mudah-mudahan nanti bisa bantu teman-teman yang pengen modif sendiri dengan budget yang low dan bisa menginspirasi atau meluapkan inspirasi kalian gitu ya. Aku pengennya yang model kayak gini dengan bahan kayak gini gitu ya guys. Dan pastinya kalau bikin sendiri kan lebih ekonomis ya. Nah ini guys, ini untuk yang stop lamp lazy ya, udah jadi ya, keren ya. Nanti tinggal kita pasang kalau udah selesai semua untuk headlamp, stop lamp, terus kemudian untuk variasi kita repaint juga untuk Vario KZR nya, kita bikin ciamik lah. Oke, gitu aja video dari aku. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you. Assalamualaikum.